Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, masih kurang semangat. Sampurasun. Nah, gitu. Semangat ya. Untuk adik-adik yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Dalam kesempatan kali ini, yang biasanya perkuliahan kita melalui asinkronus, kita sekarang berkesempatan melaksanakannya secara daring. Dan juga saya mengingatkan kepada adik-adik untuk kuisnya ya diisi. Jadi setelah materi yang diberikan pada kuliah umum, nanti kuisnya diisi, ada di Live Unpad ya. Di sini semuanya udah terkoneksi kan sama Live Unpad? Udah ya? Ada yang belum? Nah, sebelum kita mulai acara di mata kuliah Pancasila ini, saya mohon adik-adik, Bapak Ibu untuk berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik, Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Bapak Fahmi PhD. Bapak Fahmi PhD dipersilakan untuk memberikan sambutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ingin menyapa dulu spesial guest ya hari ini, pembicara utama Pak Dr. Indra Perwira. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Beliau sudah berkali-kali datang ya dalam kegiatan mata kuliah Pancasila yang khususnya untuk mahasiswa ITB ya, dan lebih khusus lagi adalah mahasiswa SBM ya. Kemudian saya juga ingin menyapa Ibu Dr. Laina ya. Ibu Dr. Laina adalah koordinator mata kuliah Pancasila di program TPB Unpad, dan juga Kang Rafat dan tim ya yang bekerja keras menyiapkan modul ya. Ini menyiapkan modul agar modulnya bisa dinikmati dengan nyaman dan juga membuat rekan-rekan mahasiswa merasa engaging ya untuk melakukan pembelajaran Pancasila khususnya. Juga tim Direktorat Pendidikan yang juga menyiapkan acara ini ya, ada Pak Budi, Kang Ado ya, kemudian siapa lagi, Elia ya, ada Elia di sini. Dan tentunya rekan-rekan mahasiswa SBM ITB ini ya, yang saya pikir
semuanya berkuliah di Jatinangor di tahun ini, betul ya? Di tahun pertama, jadi kami sangat happy ya. Masuk ITB di tahun pertama itu hadir di Jatinangor semuanya begitu. Jadi membuat Jatinangor semakin semarak tampaknya ya. Dan juga mungkin bagi beberapa atau sebagian besar baru mengunjungi Unpad mungkin ya. Walaupun kampusnya sebelahan, tapi beberapa mungkin baru parkir di gedung rektorat ya. Saya ucapkan selamat datang bagi semua mahasiswa SBM ITB. Baik, pagi ini konteksnya adalah kuliah umum ya. Merupakan bagian dari perkuliahan Pancasila ya. Perkuliahan Pancasila. Pancasila di Unpad itu adalah mata kuliah wajib ya. Dan merupakan mata kuliah kalau bisa dibilang adalah mata kuliah terpenting ya. Karena mata kuliah ini diambil oleh semua mahasiswa. Jadi kalau ada sebuah mata kuliah yang diambil oleh semua mahasiswa, itu berarti mata kuliah yang sangat penting ya. Dan mata kuliah ini di Unpad itu bagian dari tahap persiapan bersama. Ya. Jadi di kami itu ada mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia, kemudian Kewarganegaraan, Agama ya. Dan satu lagi adalah OKK ya. OKK itu semacam mata kuliah berbasis project ya, yang menggabungkan 4 mata kuliah ini. Jadi teman-teman di ITB tampaknya hanya mengambil 1 mata kuliah saja, tapi nggak apa-apa, saya pikir ya. Saya pikir itu cukup untuk katakanlah memperoleh memperoleh ilmu ya tentang, saya pikir tentang Pancasila yang saya pikir sangat-sangat penting. Baik, bicara di Pancasila, sebetulnya kita sudah belajar Pancasila sejak kecil ya, Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua ya. Dan tampaknya itu akan terus ya. Dan saya juga merasa bahwa belajar mengenai Pancasila ini tampaknya masih terus ya pelajari ya sampai sekarang begitu ya. Karena begitu dinamisnya ya, begitu dinamisnya keadaan kemasyarakatan, sosial ekonomi ya, hubungan antar manusia juga semakin kompleks saat ini ya. Dan kita beberapa atau setahun terakhir ya itu menikmati peristiwa demokrasi yang saya pikir salah satu yang terbesar di dunia ya, yang dilakukan secara serentak begitu. Dan walaupun dilakukan 1 hari, tapi gaungnya itu dimulai sejak setahun yang lalu ya, bahkan 2 tahun yang lalu. Dan itu menjadi perhatian dunia, saya pikir karena kita adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Ya. Nah, cuman saya juga saya juga berpendapat atau ragu, banyak orang mungkin ya atau sebagian orang mungkin itu tidak memahami demokrasi Pancasila ya yang kita gunakan di Indonesia. Jadi di dunia ini banyak sekali jenis demokrasi ya. Apakah ada terpimpin, ada konsensus gitu ya, ada demokrasi langsung. So, Pancasila itu ada di mana ya? Dan kenapa kita harus menggunakan demokrasi yang Pancasila yang ini gitu? Apakah ini cocok dengan konteks ataupun kehidupan bermasyarakat di Indonesia? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya pikir nanti akan dijawab oleh Pak Dr. Indra ya, dan akan sangat menarik menurut saya ya. Dan saya yakin topik ini atau mata kuliah ini sangat berhubungan dengan rekan-rekan ya. Nanti kalau rekan menjadi seorang CEO gitu ya, itu pasti akan menggunakan kata kunci demokrasi ya, dalam menjalankan bisnisnya gitu ya. Walaupun bisnis Anda adalah ujung-ujungnya adalah katakanlah profit oriented gitu ya. Tapi pasti keterwakilan ya, demokrasi itu akan muncul dalam pengambilan keputusan ya. Nah, itu saya pikir sesuatu yang harus kita pelajari karena ini menyangkut tentang orang, menyangkut tentang hak ya, menyangkut tentang keterwakilan dan segala macam. Yang ujung-ujungnya kan agar demokrasi ini bisa mengarahkan kita ke sesuatu yang lebih baik begitu ya. Nah, itu tampaknya kuliah kita pagi ini dan akan diberikan oleh Pak Indra. Itu saja dari saya sebagai sambutan dan penghangat rekan-rekan. Mudah-mudahan di bulan puasa kita tetap semangat ya. Tetap semangat, dan saya lihat
Dari wajah-wajahnya cukup semangat dan datang tepat waktu. Terima kasih ya. Dan saya pikir kita akan memperoleh kuliah yang sangat menarik dari Pak Indra di pagi ini. Baiklah, terima kasih. Selamat menikmati kuliah umum di Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu materi dengan judul Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila ya. Kalian di sini mungkin sudah menjalankan pesta demokrasi, udah cukup umur ya, jadi masih hangat topiknya. Dan juga pesan dari saya, jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Karena nanti di akhir acara yang bertanya yang terbaik nanti ada giveaway ya dari tim Pancasila. Nah, saya perkenalkan dulu untuk pemateri yaitu Bapak Dr. Indra Perwira. Beliau adalah pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Unpad. Untuk Pak Dr. Indra Perwira, dipersilakan. Bapak Dokter, gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Ya, materinya cukup menarik ya mengenai demokrasi dan keadilan sosial perspektif Pancasila ya. Iya. Nah, apalagi demokrasi yang kemarin kita baru pemilu ya. Tapi dalam konteksnya udah beres atau belum ya? Karena masih walaupun sudah ada pengumuman tapi masih ada suatu perjalanan. Iya. Demokrasi is no ending. Itu kata filsuf. Demokrasi itu nggak pernah selesai, nggak pernah sampai pada bentuk yang mapan. Dia selalu mencari bentuk dan kita berharap semakin kesini itu semakin baik. Gitu. Sampai akhir zaman tetap. Ya. Iya. Jadi naif kalau ada negara yang ngaku paling demokratis. Justru esensinya tidak pernah berakhir ya, Iya. never ending. Bisa tolong dibantu untuk slideshow? Dan juga keadilan sosial ya. Keadilan sosial pasti konteksnya itu kesejahteraan ya. Iya, ya dan ya luas ya, terutama pada kesejahteraan. Kesejahteraan. Kalau boleh saya sambil berdiri, Kang Rawan? Boleh, Ya, dipersilakan. supaya bisa langsung hubungan Berinteraksi. emosionalnya Ya, lebih dengan bagus. adik-adik mahasiswa bisa. Ini ada. Oh iya. Selamat pagi saudara-saudara, senang bertemu dengan kalian semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ya. Ini kedua kalinya saya bertemu dengan kelas Merdeka ini. Saya ingin menyampaikan mungkin perspektifnya agak berbeda, ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan ini justru membuka pandangan saudara-saudara tentang bagaimana kalau Pancasila itu kita bawa turun, ya. Turun dari awang-awang, turun ke bumi, ya. Down to the earth. Pertama, tolong slide pertama. Kalau kita bicara Pancasila, sebetulnya kita bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya. Bisa slide pertama, next. Nah, tapi saya fokus pada alinea keempat saja dari pembukaan ini. Ya. Saya kira saudara-saudara mungkin sudah hafal ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara. Pemerintahan dulu disebut ya, pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, ini jadi pemerintah itu fungsinya untuk melindungi teritorial dan bangsa. Tujuannya apa? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia. Ini bahasa-bahasa yang dipilih oleh founding father
oleh pendiri bangsa itu bukan sembarangan, bukan tanpa maksud. Ya, 300 tahun di bawah penjajahan itu kita miskin, papa, bodoh. Ya, dibuat oleh penjajah begitu. Maka ya kita harus memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu kita harus cerdas, ya kan? Nah, kalau kita nggak cerdas, nggak sejahtera, bagaimana kita bisa setara dengan bangsa-bangsa lain dunia? Tetap aja kita dianggap di bawah. Karena itu, kalau mau kita dianggap oleh negara lain, kita harus maju. Harus disegani oleh negara lain. Lah kalau miskin bodoh, mana mungkin kita bisa disegani oleh negara lain. Kira-kira begitu ya. Nah, yang ikut serta menjaga ketertiban dunia, ya, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kalau negara itu tujuannya memajukan kesejahteraan umum, di dalam kepustakaan kita kenal ada istilah welfare state. Ya. Welfare state atau kita terjemahkan negara kesejahteraan. Pertama kali itu diintroduksi di Jerman dalam konstitusi Weimar, tapi kemudian diadop oleh Inggris. Ya. Itu pertama, kemudian menyebar ke negara-negara Eropa. Nah, berikutnya, maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam, belum next tadi, ini masih alia. Dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ya, jadi negara itu bangunan strukturnya negara demokratis, berkedaulatan rakyat. Pemerintahannya itu pemerintahan adalah welfare, pemerintahan yang mulus. Nah, loh, demokrasi kan ada. Sudah ada, diperkenalkan sejak zaman Plato, Aristoteles. Ya, negara pengurus juga dikenal. Nah, saudara perlu ingat, Indonesia itu lahir pada ujung penghujung Perang Dunia Kedua. Dan itu start dimulainya Perang Dingin. Pemenang perang itu membagi dua kutub dunia, blok Barat dan blok Timur, antara liberalisme dan komunisme. Indonesia itu lahir di situ. Kalau mau selamat, dia harus memilih antara dua blok itu. Mau ikut liberal atau mau ikut komunis. Tapi kenapa Indonesia tidak mengikuti salah satu? Karena bagi Indonesia, negara-negara liberal maupun negara-negara komunis, kedua-duanya sama-sama kolonialis. Sama-sama penjajah. Dan kita anti kolonial, itu di alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi, sorry, kita tidak pakai itu. Maka, dengan berdasarkan kepada ketuhanan Maha Esa, inilah Pancasila. Kita mempunyai ideologi sendiri, tidak liberal, tidak komunis, tapi kita mengintroduksi Pancasila. Dulu saya pikir waktu saya seusia saudara, saya pernah cerita ya, dalam penataran P4, saya akhirnya mungkin karena nilai bagus, saya disuruh pidato pada penutupan. Waduh, mewakili mahasiswa se-Bandung Raya. Entah setan apa yang masuki saya. Saya bilang, saudara-saudara, yang kita butuhkan bukan undang-undang dasar, tapi beras, saudara. Ya, itu kesetanan namanya ya. Langsung dicoret ya, dari 10 besar. Ya, belakangan kita paham. Kalau nggak ada undang-undang dasar, kayaknya beras juga susah ya. Nah, makanya kita pedomannya ke sana. Nah, kenapa saudara kita menawarkan Pancasila? Karena setelah saya renungi, demikian cermatnya pendiri bangsa itu, dia menyajikan ideologi masa depan untuk Indonesia. Bahkan bukan buat Indonesia saja, mungkin untuk dunia. Karena itu saya berani mengatakan, Pancasila itu adalah ideologi dunia abad ke-21. Nggak percaya dulu. Waktu Profesor Sunaryati tahun 86 kuliah begitu, mana mungkin lah. Waktu itu ada negara tirai besi, USSR. Negara tirai bambu, komunis, demikian kuat nggak bisa ditembus.
Mana mungkin runtuh? Amerika demikian modernisasi dengan simbol liberal. Nggak mungkin runtuh. Tapi ternyata di era 80-an, kolaps komunisme gagal. Mau di Cina, mau di Soviet. Liberalisme di Eropa, Amerika, kolaps. Gagal. Melanis, kemiskinan, bahkan banyak negara-negara liberal yang bangkrut. Gagal mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, karena itu sejak 80-an ada convergent trend bertahun. Di negara-negara komunis ada liberalisasi. Di Soviet dimulai oleh Gorbachev, Perestroika dan Glasnost, ya. Di Cina itu dimulai dengan Deng Xiaoping, kurang lebih tahun 80. Waktu Deng bicara itu di Cina, mulai dari Perdana Menteri sampai tukang sapu pakaiannya sama, abu-abu, dan sepatunya sepatu apa ya, Big Boss, sepatu kain ya. Anda bisa bayangkan dari film-film, dari video-video sekarang Cina seperti apa. Ada perubahan pola. Jadi di negara-negara komunis ada liberalisasi. Sementara di negara-negara liberal ada istilah sosialis. Dan kita bingung, tiba-tiba di Prancis Partai Komunis menang. François Mitterrand jadi presiden. Dan orang tidak mempersoalkan, padahal itu negara liberal. Ya. Nah, kenapa? Karena ideologi itu sudah bergeser dari dulu awal sangat politis, sekarang ideologi itu bergeser kepada aspek ekonomi. Nah, sekarang ke slide berikutnya. Nanti dilewat dulu, nanti kita balik lagi. Satu lagi. Saya kutip 3 orang pendiri. Paradigma negara pengurus, kata Bung Hatta, kata Bung Karno, itu mungkin mirip dengan welfare state, ya. Negara yang bertanggung jawab memajukan kesejahteraan umum. Kita menghendaki negara pengurus. Kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong royong, usaha bersama. Tujuan kita adalah memperbaharui masyarakat. Kira-kira kalau usaha bersama, gotong royong itu kemana? Ke politik atau ke ekonomi? Ekonomi ya. Kalau usaha bersama di politik, bisa-bisa jadi KKN terjemahannya. Tapi tujuannya founding father itu di bidang ekonomi. Bung Karno, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada paham kekeluargaan, paham gotong royong, dan keadilan sosial, enyahkan setiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Jelas Bung Karno menolak liberalisme. Ya. Kemudian Supomo dengan singkat mengatakan, liberalisme no, kapitalisme no, demokrasi yes. Lah, demokrasinya kok apa ya? Kenapa demokrasi yes, ya liberalisme. Nah, kita lihat yang dimaksud dengan demokrasi itu apa? Maka di slide berikutnya, tolong. Nah, terakhir kita lihat Bung Karno mengatakan, demokrasi ekonomi adalah demokrasi sejati. Demokrasi yang sesungguhnya. Jadi di pikiran para pendiri bangsa, kalau kita bicara demokrasi, maka itulah demokrasi ekonomi. Karena itu demokrasi nggak pernah dilepaskan dari keadilan sosial. Jadi satu paketnya itu. Bung Hatta yang tumbuh dari tradisi nagari ya di Minangkabau melihat esensi demokrasi sebagai usaha bersama, gotong royong. Nah, Supomo yang dekat dengan tradisi keraton melihat esensi demokrasi sebagai kekeluargaan. Manunggal ing kaulo Gusti. Nah, ini juga bisa lari ke politik. Gini maksudnya. Ya. Kita itu, makanya Supomo sekarang dikritik paham negara organik. Ya. Sebenarnya nggak begitu. Jadi begini, itu manunggaling kaulo Gusti. Raja itu ibarat kepala. Rakyat itu ibarat anggota tubuh.
Kalau kaki kita digigit semut, yang ngerasain kan kepala. Itu maknanya pemerintahan itu harus memajukan bertanggung jawab pada rakyatnya. Nah demikian juga dengan hubungan kita antar masyarakat. Ini adalah saudara semuanya. Kalau ada orang yang miskin nggak makan, masa iya kita biarin? Gitulah kira-kira ya konsepnya. Nah Bung Karno yang terpengaruh kultur Sunda, ya Bung Karno kuliahnya di ITB seperti saudara ya. Tinggal dan menikah sama orang Sunda, Ibu Inggit. Pertama ya, esensi demokrasi sebagai keadilan sosial. Loh, kok dari Sunda? Bukan saya ngaku-ngaku ya. Kalau orang saudara kebetulan etnik Sunda, saudara tentu kenal dengan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu apa sih? Kalau dalam mitos-mitos sejarah, mitos-mitos daerah, biasanya raja yang diingat di Lubuk Hati itu yang jago, sakti mandraguna, yang menang perang. Prabu Siliwangi enggak. Kenapa diingat oleh rakyat Sunda? Satu, karena dia memajukan kesejahteraan umum. Ya, membangun jalan, membangun irigasi, ya, penghijauan dan sebagainya. Itulah yang diingat oleh rakyat. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi demokrasi itu asalnya itu sangat politik, itu makin ke sini makin bergeser. Jadi kalau kita bicara tentang konsep negara, apakah negara hukum, maka ada 3 konsep yang beriringan berkembang. Pertama, konsep negara hukum, kedua konsep demokrasi, dan ketiga konsep hak asasi. Itu berkembang. Nah, pada saat Indonesia didirikan, paham liberalisme, konsep HAM-nya apa? Freedom. Ya, kebebasan. Freedom. Jadi lebih pada hak sipil dan politik. Negara-negara komunis, konsepnya adalah kesetaraan. Kesamaan. Jadi di 2 tempat itu masih di tahap generasi kedua ya, sipil politik, ekonomi sosial, budaya. Nah, Pancasila itu sudah menawarkan generasi ketiga yang baru kita dapat di perkembangan dunia itu mungkin di tahun-tahun 90-an ya waktu itu ya. Itu HAM generasi kita, 3 baru kita ajarkan mungkin 10 tahun terakhir di sini. Sebelumnya kalau ngajar HAM itu kita ngejar hak sipil, politik, ya, dan sosial, ekonomi. Padahal sekarang HAM itu sudah masuk generasi ketiga. Dan itulah dalam konteks pikiran founding father. Coba slide berikutnya, Mbak, next. Nah, saya ingin mengajak saudara tentang melihat perkembangan konsep dan praktek demokrasi dari mulai dia diomongin sama siapa? Zaman Yunani itu Aristoteles, Plato, ya Socrates, semuanya lah gitu ya. Tapi Anda tahu di Eropa itu ada zaman kegelapan, the dark age. Ya. Jangan ngomong demokrasi ya. Demokrasi itu baru muncul pada masa Renaissance. Ya. Jadi kita mungkin kategorikan sekitar abad ke-17, 18. Itu barulah berkembang demokrasi. Nah, demokrasi di abad ke-18, 19 ini itu dimaknai sebagai the rule of majority. Paham ya? Demokrasi one man, one vote. The rule of majority, siapa yang meraih dukungan terbesar, itu yang memimpin, itu yang menang. Masih dalam pemikiran begitu. Dan karena itu demokrasinya elitis. Kita memilih wakil yang mempunyai mayoritas, itu yang berkuasa, selanjutnya terserah mereka. Kita nggak ikutan lagi. Satu-satunya legitimasi kekuasaan adalah pemilu. Karena itu pemilu menjadi penting. Ya, kalau partisipasi masyarakat dalam pemilu rendah, ini repot. Makanya pemilu itu menjadi momen yang sangat luar biasa pentingnya.
Oke? Nah, jadi elitis. Nah, di abad 20, khususnya pasca Perang Dunia Kedua, maka bergeser demokrasi itu menjadi partisipatif dari elitis. Nah, maka di Eropa itu mulai orang melihat demokrasi itu bukan pada momen pemilu. Pemilu itu berapapun yang ikut memilih nggak lagi penting, saudara. Tidak terlalu penting. Katakanlah, Skandinavia itu pernah 24% yang hanya ikut pemilu. No problem. Kenapa? Karena menurut konsep demokrasi partisipatif, yang penting itu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan itu melibatkan masyarakat. Makanya di Eropa, di Amerika, dan beberapa negara demokrasi liberal, itu berkembang instrumen-instrumen demokrasi partisipatif. Anda pernah mendengar misalkan public hearing, public debating, debat ya, debat publik, polling, pengumpulan pendapat umum, petition, petisi itu apa? Pernyataan sikap sekelompok masyarakat, petition. Itu adalah demokrasi partisipatif. Oke. Sampai sini dulu. Antara demokrasi elitis dan demokrasi partisipatif. Saya tanya sekarang. Kira-kira Indonesia berada di mana? Elitis masih, ya? Berarti di abad 19 kita. Ketinggalan 200 tahun nih. Demokrasi itu dasarnya apa? Trust. Ini Anda memilih ketua kelas nih. Anda harus punya keyakinan setiap orang itu mampu. Oke? Yang kalian pilih aja adalah primus inter pares, yang terbaik dari yang terbaik. Gitu kan? Tapi kalau asumsinya prasangka, praduga, ini nggak mampu semua. Karena itu kita harus tes, kita cari yang betul-betul mampu. Karena pada dasarnya mereka nggak mampu. Nah, ini paradigma ya. Saya ingin membawa saudara kepada realitas. 32 tahun kita pada masa Orde Baru, itu pemilu diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum, LPU. Yang itu notabene adalah lembaga di bawah Depdagri. Kejadiannya apa? 32 tahun Golkar menang terus tiap pemilu. Ya. Makanya waktu reformasi kita nggak percaya sama LPU. Kita berpikir penyelenggara pemilu itu harus independen, imparsial, dan itu nggak boleh orang-orang partisan, nggak boleh orang-orang pemerintah. Maka dibuatlah KPU yang di fit and proper, secara terbuka, diseleksi, dan non-partisan. Saudara tolong jawab saya jujur, percaya nggak sama KPU yang independen? Kita bikin lembaga pengawas, namanya Bawaslu, yang independen, non-partisan, diseleksi secara terbuka. Ada 2 penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Percaya nggak sama 2 lembaga itu? Geleng-geleng kepala juga. Iya. Kalau nggak percaya, kita bikin saksi di TPS dari setiap partai peserta pemilu. Dari setiap capres ada saksinya. Percaya nggak sama saksinya sendiri? Kagak. Masuk gugatan pilpres. Jadi sekian triliun ngabisin duit itu atas dasar ketidakpercayaan. Mau bangun demokrasi apa? Mungkin kita sudah meninggalkan akar konsep dari pendiri bangsa ini. Demokrasinya lari ke politik. Padahal yang demokrasi dimaksud founding father itu adalah demokrasi ekonomi. Kalau kita ngadep demokrasi politik sambil demokrasi yang 200 tahun lalu sudah ditinggalkan oleh negara-negara barat. Kan tadi ya? Silahkan direnungkan. Ya. Jadi kalau gitu saudara, untuk membangun demokrasi politik, kita harus jumping ke depan 200 tahun.
Dan siapa yang bisa melakukan itu? Bukan generasi baby boomer sama saya atau generasi milenial, tapi kalian generasi Z. Karena masa depan itu milik kalian. Generasi yang sekarang tidak bisa mengikat generasi yang akan datang. Itu dalilnya Prof. Sri Sumantri. Ya, karena masa depan ada di tangan kalian. Nah, oke ya. Sekarang abad 21, maka demokrasinya sudah bergeser menjadi deliberatif. Bukan lagi participation, bukan lagi peran serta, bergeser sekarang ini kepada peran. Dari participation menjadi role. Masyarakat perannya apa, akademisi perannya apa, mahasiswa perannya apa, semua punya peran. Bukan hanya dominasi dari penyelenggara negara, bukan hanya pemerintah. Sorry, pemerintah nggak boleh mikir, saya ini habis-habisan memikirkan memajukan kesejahteraan kalian. Nonsense. Dalam demokrasi deliberatif, negara itu harus memajukan kesejahteraan menurut apa yang kita inginkan. Bukan menurut apa yang mereka pikirkan, sementara kita nggak butuh. Desa. Dulu, zaman Belanda, desa itu punya otonom. Penjajah pun nggak ikut campur. Sekarang katanya dengan alasan membangun desa dari pinggiran, maka desa diseragamkan, dikasih dana desa. Dana desanya harus dipertanggungjawabkan menurut sistem keuangan negara. Ada berapa sih akuntan di desa? Ya, gila kan? Akhirnya banyak kepala desa ditangkepin. Akhirnya bingung kepala desa. Dikasih, saking mereka karena nggak bingung, dikasih arahan. Ini duit sekian, sekian persen pakai ini, sekian persen pakai ini, sekian persen pakai ini, sekian persen pakai ini. Apa yang terjadi, saudara? Nah, jangan desa lah, kita ngomong daerah. APBD 20% harus ke pendidikan. Di Jawa Barat ada daerah yang sudah cukup dengan 10% karena mereka sudah duluan mengembangkan pendidikan. Ya, mereka mungkin lebih butuh untuk misalkan aspek ketahanan pangan atau yang lain-lain. Itu kan? Tetapi karena arahan regulasinya 20%, jadi terpaksa mereka alokasikan 20%. Padahal kebutuhannya 10%. Apa yang terjadi? Untuk ngabisin 10%-nya, diada-adakan. Jadi high cost. Saya nggak ngomong korupsi, jadi high cost, dihambur-hamburkan. Makanya wajar setiap menjelang akhir tahun, kementerian, dinas-dinas itu biasanya ngundang kampus Unpad, ITB untuk melaksanakan seminar segala macam ya, FGD dalam rangka menghabiskan anggaran. Sebab kalau anggarannya nggak kehabisan, tahun depannya dikurangin. Lucu ya? Nah, apa itu role itu? Maka minimal, menurut konsep good governance, ada 3 komponen, yaitu civil society, ya, pelaku usaha, dan government. Semuanya harus good. Pemerintahnya harus clean, government, good, corporate, dan civil society. Apa itu ciri civil society, saudara? Masyarakat madani. Seperti kita berharap ini menjadi civil society. Civil society itu cirinya adalah mampu mengatur diri sendiri. Self-regulation. Contoh, dokter. Dokter bikin hukum sendiri, kode etik sendiri. Ya, disepakati. Kalau ada melanggar, itu ada majelis kode etik, ada pengadilan sendiri. DID, gitu ya. Sanksi mereka jatuhkan sendiri. Selesai. Negara nggak perlu lagi ngatur. Urusan itu udah diselesaikan oleh civil society itu. Asosiasi dosen itu bikin kode etik sendiri. Ya, Unpad punya komisi etik. Ada dosen-dosen yang bergajul atau apapun, itu urusannya komisi etik. Sanksi sendiri. Selesai. Nggak perlu dibawa ke pengadilan.
Kita punya kemampuan. Itulah ciri civil society. Tapi realitas bicara lain. Ya, sekarang ini kecenderungan negara mengatur segalanya. Karena itu undang-undangnya macam-macam. Kok bisa begitu, saudara? Nah, ini sedikit cerita ya. Realitas, karena harus paham juga realitas. Waktu Orde Baru, kita bikin undang-undang. Itu nggak ada anggarannya. Anggarannya comot dari BUMN. Misalkan mau bikin undang-undang pertambangan, pasti BUMN pertambangan. Atau perusahaan-perusahaan pertambangan. Itu dirampokin, dimintain. Nah, tidak ada akuntabilitasnya. Waktu kita reformasi, kita ingin semua ada akuntabilitas. Ya, ada pertanggungjawaban, ada transparansi. Maka dibuatlah namanya Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Setiap rencana itu harus dimasukkan dalam program. Di situ disertai dengan dukungan anggarannya. Jadi pendekatannya tertib anggaran. Ada konsekuensinya, ada akibat yang nggak diduga. Karena pendekatannya tertib anggaran, artinya semakin banyak RUU yang dimasukkan dalam prolegnas, maka akan semakin besar anggarannya. Ya kan? Lumayan kan studi banding ke Swiss. Mana kan lumayan. Semakin banyak undang-undang. Sekarang misalkan target prolegnas 50 di tahun ini. 50 RUU menjadi undang-undang. Dalam 1 tahun, itu ada 4 kali masa reses. Ya, Ulaina ya. Berarti 3 bulan. 50 dibagi 4. Berapa? 12. 12-an ya. 12. 12 itu berarti dalam waktu 3 bulan. 3 bulan, 12 bagi 3. Berarti 1 bulan. 4 RUU. RUU 4 dibagi 4. Berarti seminggu 1 RUU menjadi undang-undang. Saudara, saya profesor doktor hukum pun nggak akan sanggup bikin undang-undang dalam 1 minggu. Anda bisa bayangkan kalau undang-undang dibuat dalam 1 minggu isinya seperti apa? Ya, inilah yang kemudian Pak Jokowi menerobosnya karena undang-undangnya ya bikinan 1 minggu bertentangan satu sama lain. Pusing Pak Jokowi. Dia perkenanlah yang namanya Omnibus Law untuk memperbaiki sekian puluh undang-undang sekaligus. Itu gara-gara prolegnas. Cuman masalahnya ini dikoreksi, biang masalahnya prolegnas tetap dipertahankan. Sehingga nanti 15 tahun kemudian terjadi lagi kekisruhan dari prolegnas. Ya, itu tradisi kita lah, menyelesaikan masalah dengan masalah. Dan itu bukan Pancasila ya. Nah, tujuannya adalah apa? Sekarang itu kita bicara well-being, kesejahteraan. Jadi civil society mengatur diri sendiri, korporasi, itu berbagi peran. Karenanya partisipasinya bukan hanya partisipasi formal, sekarang itu kita kenal dengan meaningful participation. Ya. Jadi partisipasi yang bermakna. Jadi kita punya hak untuk didengar, bukan cuma didengar, hak juga untuk dijawab pertanyaan kita. Kalau misalkan masukan kita tidak dimasuk, tidak terima, kita punya juga apa? Hak untuk dijelaskan. Ya, kenapa itu nggak diterima oleh mereka? Kira-kira begitu. Demokrasi abad 21. Inilah yang dipikirkan oleh justru demokrasi seperti ini yang dipikirkan oleh pendiri bangsa kita. Karena itu asasnya kekeluargaan, gotong royong. Ya, gotong royong itu kan begitu. Civil society, corporate, pemerintah sama-sama mikirnya. Jangan pemerintah sok tahu. Ya. Dan cuma merasa memiliki negerinya mereka sendiri. Ya, sorry. Sampai-sampai ngomong, siapa yang berani ngeritik keluar aja dari NKRI, itu kurang ajar itu. Ya, orang yang seperti itu kurang ajar. Seolah-olah republik ini punya mereka. Lah kita ini cuma penumpang gelap yang hanya tinggal sesuka-sukanya, belas kasihan mereka. Nggak benar itu.
Itu contoh pemimpin yang tidak Pancasilais, tidak paham Pancasila. Nah, menohok ya di kelas ini. Saya nggak nyebut nama, tapi saudara tahu yang saya maksud. Yang tidak suka, yang mengkritik, silahkan keluar dari NKRI. Wow, tinggal di negara lain. Luar biasa. Ya. Next slide. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Liberal, komunis, Pancasila itu sudah di tengah. Harmoni keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dan masyarakat. Dan tahun 80-an gagal dua-duanya, ada converging trend. Sehingga sekarang pertanyaan saya, RRC itu negara komunis, negara liberal? Iya, saudara masih disebut mereknya komunis. Kok lebih maju daripada Pakistan, lebih maju daripada Indonesia, ekonominya menjadi raksasa. Hah? Mereka sudah agak tren begini. Komunis dan liberalisme itu disatukan. Nah itu artinya mereka mengadop Pancasila ideologi abad 21. Lah kita yang punya Pancasila asli masih berayap di tempat begini. Hei, bangun. Literasi. Kita sudah punya sesuatu. Ayo kita aplikasikan itu lebih ini. Next. Nah, jadi sekarang saudara, kalau kita bicara HAM generasi ketiga, maka bukan lagi freedom from atau right to generasi kedua, tapi kita bisa dengan principle of solidarity. Karena kita paham sekarang, kita tinggal di satu dunia yang sama, one world only. Dan itu bukan hanya antar individu, antar negara, itu nggak adil kalau ada negara superpower makmur, sementara ada satu negara miskin. Dan secara internasional, principle of solidarity itu semakin kuat. Nah, apa di situ esensinya, principle of solidarity? Adalah cooperation, kerja sama, termasuk di internal. Untuk kerja sama itu perlu apa? Communication. Untuk communication itu perlu information. Jadi HAM generasi ketiga ini tulang punggungnya adalah right to information. Yang didukung oleh teknologi informasi, itulah ciri kalian. Right. Karena sekarang ini, pertama itu harus ada access to information, baru Anda bisa punya access to participation. Tidak mungkin Anda bisa berpartisipasi yang meaningful kalau Anda tidak diberi informasi. Paham ya? Mau ikut bikin bantu kebijakan rektor ITB. Kalau draft rektornya nggak diserahin pada kalian, nggak diinformasikan, mana mungkin kan kalian bisa kasih masukan. Jadi right to information, right to participation, dan terakhir itu baru dapat right to justice. Artinya dalam generasi milenial, aktualisasi Pancasila sekarang dalam demokrasi dan keadilan sosial itu sederhana. Tidak mungkin ada keadilan kalau nggak ada informasi. Tidak mungkin ya, tidak ada partisipasi, dan partisipasi tidak mungkin kalau nggak ada informasi. Jadi Anda paham sekarang kenapa informasi dibuka luas melalui teknologi informasi, supaya membuka luas partisipasi. Oke, dan government-nya juga harus berpikir maju juga dong. Jangan teknologi informasi dipermudah, informasi cuma didengerin doang, masuk di sini keluar sini, itu sama dengan bohong ya. Jadi saudara nggak perlu turun ke jalan, sorry itu saya. Zaman sekarang ini nggak perlu turun saja, bahasa spanduk, nggak ngerti. Sekarang ini zamannya sistem informasi. Saudara bisa bikin konten di YouTube, dimanapun, mengeritik segala itu jauh lebih efektif sekarang daripada turun ke jalan. Dengan risiko bentrok sama Brimob dan polisi. Bonyok-bonyok. Ya. Kenapa masih terlihat banyak demo? Karena balik tadi seperti saudara bilang, kita masih hidup di abad ke-19.
Anggota DPR, pemerintah, MTD, kalau ada yang demo, nanya, berapa orang yang demo? 10 orang, Pak. Ya udah biarin. Gitu kan? Padahal yang demo itu dosen, profesor, tapi 10 orang. Terus kalau yang demonya ada 5.000, siapa? Meskipun tukang becak, keluar. Jadi lihat jumlah. Karena dari kepala mereka, demokrasi itu the rule of majority. Mereka masih hidup di abad ke-19. Kasihan deh lo. Karena itu saudara, belajarlah dengan tekun, cepat lulus, dan jadi anggota DPR. Jangan biarkan republik ini dipegang sama orang-orang yang punya visi. Itu tanggung jawab saudara kepada bangsa ini. Itu realitas daripada Pancasila. Ya. Jadi kalau saudara cuma mimpi akan jadi konglomerat, ya sah-sah aja sih. Tapi sebagian harus punya tanggung jawab jadi pemimpin republik ini. Untuk memperbaiki cara pandang dan sikap. Coba slide berikutnya. Ini udah tadi ya. Right to justice, itu backupnya right to participation, dan paling bawah right to information. Untuk itu, maka di sebelah kanan ada tanggung jawab negara. Untuk apa? Untuk clean government, ya. Untuk transparansi, untuk accountability. Jadi sama-sama. Jangan cuma rakyatnya diharapkan punya kesadaran Pancasila. Pancasila tadi di bagian pertama apa bahasanya? Alinea keempat. Dan oleh karena itu, disusunlah pemerintah. Jadi Pancasila itu tanggung jawab siapa melaksanakan yang pertama? Adalah pemerintah. Jangan nyuruh kita mahasiswa dan dosen melaksanakan Pancasila, sementara mereka kong kali kong gitu. Boleh nggak kita menyadarkan para penyelenggara? Pak, back to Pancasila dong, back to basic dong. Dan mestinya begitu ya. Itu salah satu tanggung jawab. Next. Udah. Ini hanya iseng aja terakhir. Praktis. Saya berpendapat menerapkan Pancasila itu dimulai dari sila yang kelima. Silakan. Kita mau ke atas. Mulai dari sila yang kelima. Ya. Kalau semua sudah merasa adil, sama-sama pasti butuh rasa kebersamaan sebagai rakyat. Kalau kita sudah punya pilih, kita semua pahit, tidak ada beda, tidak ada apapun. Gimnasi, maka kita akan. Kalau kita sudah persatuan, gotong royong, bersama manusia, kalau rasa kemanusiaan sudah tentu tidak. Tutup dah. Terima kasih Pak Dr. Indra, luar biasa ya. Materi dari beliau menggugah wawasan dan juga semoga menambah kecintaan kalian kepada Pancasila. Kita memasuki sesi diskusi, cuma saya ada yang lupa tadi. Lupa memperkenalkan Ibu Koordinator Pancasila. Mohon maaf. Nah, Ibu Koordinator Pancasila itu Ibu Laina. Kalau sebelumnya mungkin lihatnya di Zoom. Dan juga mungkin saya Areta, Ketua Angkatan yang mana? Oh iya, terima kasih. Yang sering berkomunikasi. Baik, mungkin diskusinya satu penanya nanti dijawab ya. Semoga siap. Silakan, apakah ada pertanyaan atau ini juga kalian ada 2 lokasinya karena tidak didukung. Ada di Sawala, satu lagi. Rucita ini Sawala. Ya. Silakan yang mau bertanya. Oh iya. Silakan sebutkan namanya.
Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Juan Christopher Adventio. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas materi yang telah diberikan. Jujur selama 18 tahun saya hidup, baru kali ini saya mendengar pemaparan demokrasi yang benar-benar sesuai dengan keadaan Indonesia. Baik, sebelumnya saya lanjut ke latar belakang pertanyaan saya. Jadi sebetulnya kami sebagai pemuda, sebagai generasi penerus bangsa yang betul kata Bapak seharusnya kitalah yang menentukan masa depan Indonesia. Terkadang kala dihadapkan kepada dua kondisi dan realita yang menurut kami benar-benar suatu realita yang memprihatinkan. Di satu sisi kami sebagai rakyat merasakan, bukan hanya saya dan beberapa rekan dan ITB dan Unpad, namun semua rakyat Indonesia kadang merasakan oknum-oknum dalam pemerintahan yang melakukan pelanggaran terhadap demokrasi, entah melalui korupsi atau bagian lain dari KKN atau mungkin dalam hal-hal lain yang tidak etis yang dipublikasi dalam media sosial. Dan hal tersebut jika dikatakan hanya oknum, tapi oknum bisa mengisi mungkin bisa mengisi gedung Unpad dan ITB kalau dikatakan oknum. Jadi menurut saya bukan suatu oknum namun banyak sekali yang melakukan seperti itu. Dan ketika rakyat berusaha menyampaikan suatu demokrasi atau berusaha menyampaikan suatu orasi, terkadang kala masih banyak cara yang salah. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, banyak yang turun-turun ke jalan dan kemungkinan besar tidak akan didengarkan. Ketika yang turun adalah akademisi, pemerintah selalu menunjukkan rasa ketidakpedulian karena hanya memperhatikan jumlah seperti yang Bapak sampaikan. Dan hal tersebut justru malah menambah kekacauan politik di Indonesia. Karena yang menyampaikan pendapat, yang menyampaikan demokrasi kadangkala justru mengarah kepada kritik yang penghinaan. Dari rakyat sendiri berusaha untuk meluruskan pemerintahan yang korup dan tidak demokratis. Namun kadangkala cara rakyat sendiri menyampaikan seringkali juga tidak demokratis. Dengan membawa unsur-unsur yang lain, dengan membawa penghinaan kepada pemerintahan yang sah. Dan hal tersebut malah menjadikan kita sebagai pelanggar hukum. Dan hal tersebut tidak jarang terjadi pada mahasiswa-mahasiswa. Kita mungkin tidak perlu sebut dari univ mana atau sebagainya, namun pasti ada dalam setiap organisasi seseorang yang berpikiran demikian atau seseorang yang menyampaikan dengan cara yang salah. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara kita sebagai mahasiswa yang benar-benar baru tahap pertama dan masih panjang perjalanannya dalam karir kampus agar tidak terpengaruh, tidak mau diajak-ajak dalam suatu dalam tanda kutip kegiatan yang mengatasnamakan demokrasi, namun cara penyampaiannya salah dan cenderung malah berbahaya dari segi hukum karena mungkin bisa saja ketika aksi yang dikatakan mungkin demokratis kita seperti menyuarakan hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah, sedangkan pemerintah sendiri kadang membuka ruang diskusi, namun sampai saat ini juga belum ada jawaban ataupun belum ada undangan secara khusus gitu untuk para penyuara-penyuara yang malah berakhir di media. Sedangkan media itu sendiri, mereka mencari keuntungan dengan menggoreng isu-isu tersebut, mereka undang yang kurang demokratis tadi untuk berbicara di media-media, dan malah jadi membakar, bukan semangat, malah jadi membakar dan menyulut huru-hara di Indonesia. Bisa kita lihat contohnya dalam pesta demokrasi kemarin. Menurut saya pertanyaan ini sangat penting karena akan menentukan sikap kita terutama mahasiswa ITB dan mungkin akan kami cerdaskan juga mahasiswa-mahasiswa yang lain di ITB, fakultas lain. Karena kami bersyukur telah diberikan kesempatan belajar Pancasila terlebih dahulu ya semester ini. Jadi kedepannya kami bisa nih menyampaikan suara dengan lebih baik lagi, dengan cara yang benar dan tentu saja dengan tetap menghargai ideologi masa depan Pancasila gitu. Terima kasih. Langsung jawab. Ya, pertanyaan luar biasa ya. Saya juga terima kasih atas apresiasi saudara. Ya, begini. Seminggu yang lalu, saya di Jakarta bertemu dengan seorang wartawan senior yang sudah 20 tahun lebih nggak berkabar. Terakhir itu ketemu 2002. Dan dia tahu persis siapa saya, 2002. Nah waktu bertemu itu tiba-tiba pertanyaannya begitu menohok di luar dugaan. Kok Bapak sekarang jarang bersuara? Dan kalaupun bersuara, itu nggak kritis seperti dulu. Buset, kaget saya dengan pertanyaan itu ya. Apa jawaban saya?
Tanggung jawab kritis itu sudah alih generasi. Tanggung jawab saya sekarang adalah mendidik generasi muda untuk berpikir kritis. Itu saja. Jadi bukan saya yang koar-koar. Meskipun ada angkatan saya yang koar-koar kayak Rocky Gerung, ya silahkan, ya masih suka kan. Kalau aku yang enggak gitu loh. Ya saya ini karena saya dosen. Tugas pokok saya di sini. Mencerdaskan generasi muda dan mengajak saudara berpikir kritis. Kira-kira begitu ya. Silakan untuk penanya kedua. Jadi untuk pemberian kenang-kenangan untuk 3 penanya pertama. Ya, sebutkan nama, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Kenan. Jadi saya mau nanya. Jadi awalnya itu kan kita udah mendengar dari tadi bagaimana kita demokrasi kita tuh masih kayak ya goyang-goyang lah, masih memble, masih kurang. Apalagi kayak yang di Juan bilang rakyat kita kadang demokrasi masih ya gitulah masih suka kabur kemana-mana. Bukannya demokrasi yang substansial tapi masih ya kampungan lah gitu kayak malah ngata-ngatai masih seperti tidak berpendidikan gitu. Nah, pada saat itu saya sampai berpikir kayak at this point kayak apakah gitu demokrasi itu masih worth it gak sih kayak kita jalankan untuk memajukan Indonesia. Apakah kayak instead gitu kita butuh seseorang yang mungkin tangan besi tapi dia peduli gitu seperti contohnya negara Singapura gitu. Karena ya tentu kayak seperti yang kita sudah bahas dari tadi, kayaknya warga kita belum cukup siap untuk kayak demokrasi karena pendidikan aja kita belum rata gitu, kayak otak-otaknya juga belum siap. Nah, pertanyaannya jadi kira-kira menurut dokter nih, karena belum profesor tadi. Mantap, mantap. Nah, ini apakah masih worth it gak sih menurut dokter demokrasi ini kita pertahanin atau kayak kita harus perbaikin terus-terus? Apakah kayak kita ya udahlah biar negara ini maju, oke, harus ada satu tangan besi yang kayak pedulilah sama negara ini gitu. Oke. Terima kasih ya, pertanyaan bagus. Saudara-saudara, di Unpad ini saya jarang dipanggil dokter, apalagi prof ya. Meskipun di luar saya sering dipanggil prof. Di Unpad ini saya dipanggil oleh profesor senior itu Kang. Kang IP manggilnya ya, panggilan saya. Karena saya kebetulan ketua Badan Musyawarah Masyarakat Sunda, jadi lebih kepada budayawan, jadi akrab dengan istilah-istilah panggilan. No problem ya, manggil saya Kang aja kalau ketemu di jalan, Kang Indra atau Kang IP ya. Kenapa IP? Di WhatsApp saya itu disingkat Indra Perwira itu IP ya, jadi biasanya begitu. Baik saudara, ini pertanyaan memang dilematis. Di satu sisi kita tentu mengharapkan kondisi menjadi lebih baik. Tetapi pemerintah, yang lagi-lagi baliknya ke layer tool kita, hukum. Law as a tool of social engineering, peran itu 20 tahun ini ditinggalkan. Jadi gini, hukum itu bisa fungsinya mengubah masyarakat, social engineering. Perilaku dari tradisional ke modern, perilaku dari aut-autan menjadi tertib. Tapi 20 tahun ini, Jokowi sendiri kemarin mengakui di istana, saya hilaf untuk menjamah pembangunan hukum. Nah, waktu saya ngobrol sama Bang Faisal Basri bilang, bukan Kang, bukan cuma tidak membangun hukum, dia merusak hukum. Kata si Faisal Basri. Itu yang ngomong Faisal Basri, bukan saya ya. Kalau dia mengakui saja buat saya udah luar biasa. Tapi kan itu bukan apologi. 10 tahun ini artinya hukum itu tidak berfungsi. Contoh begini, hukum sebagai sarana pembangunan, perubahan sosial itu bukan hanya berubah infrastruktur, saudara. Tapi yang penting behavior. Ya, saudara gini ya, jujur ya, ini bukan nyindir siapa-siapa. Kalau di kampung atau di hutan sana, aturan naik motor itu kan sederhana ya, nggak nabrak pohon dan nggak nyemplung sawah. Kan itu di kota dipakai juga ya. Jadi emang kampungan. Kenapa? Sorry to say, tradisi kita beda dengan tradisi Eropa. Eropa itu kalau buka hutan itu bikin kota.
Makanya kalau Anda lihat film Wild West, ada kota, apa namanya, film-film koboi ya. Maka di kota itu pasti ada bank, ada jasa ya, salon, dan gitu ya. Ada rumah makan, bar, ada hotel. Cirinya. Romulus dan Remus itu membangun kota Roma, itu kota yang dibangun. Kota, ya. Buka hutan, bikin kota. Tradisinya memang sektornya untuk jasa, untuk investasi perdagangan, seperti di Karavansaray, di Turki, itu adalah kota-kota perdagangan. Indonesia buka hutan, itu bikin kampung, saudara. Jadi dari sononya nenek moyang kita emang kampungan, harus kita akui. Nggak usah malu-malu. Ya, kita orang kampung, tapi berpikirnya maju. Kayak John Naisbitt bilang, ya, think globally, act locally. Oke, enough. Ya, sampai jumpa lain kesempatan. Jangan segan-segan kalau ketemu jalan sapa. Kang Ipe. Ya, baik. Mungkin waktu kita juga terbatas. Tapi ada closing statement dulu dari Kang Ipe. Ya lagi ya, saya kira sorry to say kalian lah harapan saya untuk masa depan bangsa ini. Saya titipkan ya pada kalian sungguh-sungguh dari lubuk hati saya ya. Saya anggap kalian itu anak-anak saya lah semuanya ya. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini di penghujung acara. Untuk kegiatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih adik-adik atas atensinya telah mengikuti perkuliahan ini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Ipe sebagai pemateri yang luar biasa. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirdik, Pak Fahmi yang telah memberikan sambutan. Terima kasih kepada tim Pancasila dan Ibu Koordinator Ibu Laina dan juga tim LIF Unpad. Dan pesan saya jangan lupa kuisnya ya diisi. Karena itu sebagai patokan. Itu jangan lupa Anda tadi menjanjikan hadiah buat pertanyaan. Oh iya. Betul, betul. Untuk yang 3 penanya mungkin ya nanti ke depan. Untuk akhir acara, mari kita mengucapkan alhamdulillah atas keberlangsungan acara ini. Dan juga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.